Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Rijawati Mancara MPD, selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Hari ini yang bertugas melakukan presentasi adalah kelompok 6 dengan materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa anak SD. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Iranti, dan adapun anggota kelompok lainnya ada Akmal dan Nurholipah. Baik, apa pengertian perkembangan kognitif? Pengertian perkembangan kognitif adalah aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan. Atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak terjadi secara bertahap. Lingkungan tidak dapat mempengaruhi perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak tidak dapat menerima pengetahuan secara langsung dan tidak bisa langsung menggunakan pengetahuan tersebut, tetapi pengetahuan akan didapat secara bertahap dengan cara belajar secara aktif di lingkungan sekolah. Vygotsky lebih menekankan terhadap konteks sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Vygotsky juga yakin pembelajaran tidak hanya terjadi saat di sekolah saja atau dari guru saja, tetapi sesuatu pembelajaran dapat terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum pernah dipelajari di sekolah namun tugas-tugas itu bisa dikerjakannya dengan baik, misalnya di masyarakat. Lalu bagaimana proses perkembangan kognitif peserta didik? Satu, teori perkembangan pertama, sensori motorik. Tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Tahap ini seperti bayi bergerak dari tindakan refleks instinktif pada saat lahir sampai permulaan pemikiran simbolis. Bayi membangun suatu pemahaman tentang dunia melalui pengkoordinasian pengalaman sensor dengan tindakan fisik. B. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi tindak fisik. Ketiga, tahap konkret operasional di usia 7 sampai 11 tahun. Di tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tetapi dalam tahap konkret masih mempunyai kekurangan, yaitu anak mampu untuk melakukan aktivitas logis
tertentu, tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Dengan kata lain, bila anak dihadapkan dengan suatu masalah secara verbal, yaitu tanpa adanya bahan yang konkret, maka ia belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Yang keempat, tahap operasional formal usia 11 tahun sampai dewasa. Di tahap ini, remaja berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis, dan idealistik. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik. Karakteristik perkembangan kognitif peserta didik dibagi menjadi dua, yaitu ada masa kanak-kanak awal dan masa kanak-kanak akhir. Pengertian perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal menurut Jean Piaget menanamkan masa kanak-kanak awal dari sekitar usia 2-4 tahun sebagai tahap praoperasional karena anak-anak belum siap untuk terlibat dalam operasi atau manipulasi mental yang mensyaratkan pemikiran logis. Karakteristik perkembangan dalam tahap kedua adalah perluasan penggunaan pemikiran simbolis atau kemampuan represensional yang pertama kali muncul pada akhir tahap sensori motor. Montessori Hurlock 1978, anak usia 3-6 tahun adalah anak yang sedang berada dalam periode sensitif atau masa peka, yaitu suatu periode di mana suatu fungsi tertentu perlu dirangsang, diarahkan sehingga tidak terhambat perkembangannya. Taman kanak-kanak adalah anak yang sedang berada dalam rentang usia 4-6 tahun yang merupakan sosok individu yang sedang berada dalam proses perkembangan. Proses pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun secara formal dapat ditempuh di taman kanak-kanak. Jadi anak tidak berpikir secara operasional, yaitu suatu proses berpikir yang dilakukan dengan jalan menginternalisasi suatu aktivitas yang memungkinkan anak mengaitkannya dengan kegiatan yang telah dilakukannya sebelumnya. Fase ini merupakan fase permulaan bagi anak untuk membangun kemampuannya dalam menyusun pikirannya. Oleh sebab itu, secara berpikir anak pada fase belum stabil dan tidak terorganisasi secara baik. Dan fase praoperasional mencakup 3 aspek yang memiliki kemampuan. Yang pertama, berpikir simbolik. Berpikir simbolik itu yaitu kemampuan untuk berpikir tentang objek dan peristiwa walaupun objek dan peristiwa tersebut tidak hadir secara fisik atau nyata di hadapan anak. Fase fungsi simbolis terjadi pada usia 2-4 tahun. Pada masa ini, anak telah memiliki kemampuan untuk menggambarkan suatu objek yang secara fisik tidak hadir. Contoh, kemampuan ini membuat anak dapat menggunakan balok-balok kecil untuk membangun rumah-rumahan, menyusun puzzle, dan kegiatan lainnya. Pada masa ini, anak dapat menggambar manusia secara sederhana. Pada fase praoperasional, anak mulai menyadari bahwa pemahamannya tentang benda-benda di sekitarnya tidak hanya dapat dilakukan melalui kegiatan sensori motor. Ketiga, ada identitas, yaitu anak sudah mampu mengenal satu persatu deretan benda-benda yang ada. Operasi yang terjadi dalam diri anak memungkinkan pula untuk mengetahui suatu perbuatan tanpa melihat bahwa perbuatan tersebut ditunjukkan. Jadi pada tahap ini anak lebih memiliki struktur kognitif. Ada masa kanak-kanak akhir. Menurut teori Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret. Masa ini berlangsung pada masa kanak-kanak akhir. Dalam upaya memahami alam sekitarnya, mereka tidak lagi terlalu mengandalkan informasi yang bersumber dari panca indera, karena ia mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya.
Dalam keadaan normal, pada periode ini, pikiran anak-anak berkembang secara berangsur-angsur. Jika pada periode sebelumnya, daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada periode ini daya pikir anak sudah berkembang ke arah yang lebih konkret, rasional, dan objektif. Daya ingatnya menjadi sangat kuat, sehingga anak benar-benar berada pada stadium belajar. Dalam masa-masa ini, mengembangkan 3 macam proses yang disebut dengan operasi-operasi, yaitu ada yang pertama negosiasi, yaitu pada masa konkret operasional, anak memahami hubungan-hubungan antara benda atau keadaan yang satu dengan benda atau keadaan yang lain. Terus yang kedua ada hubungan timbal balik, yaitu anak telah mengetahui hubungan sebab akibat dalam suatu keadaan. Yang ketiga, operasi yang terjadi pada diri anak memungkinkan pula untuk mengetahui suatu perbuatan tanpa melihat bahwa perbuatan tersebut ditunjukkan. Jadi, pada tahap ini anak telah memiliki struktur kognitif yang memungkinkan dapat berpikir untuk melakukan suatu tindakan tanpa ia sendiri bertindak secara nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan kognitif yang meliputi satu, pemikiran spasial, yang kedua, pemikiran akibat, dan yang ketiga, klasifikasi. Nah, yang disebut klasifikasi itu yaitu membantu anak untuk berpikir secara logis. Terus yang keempat, seriasi dan kesimpulan transip, yaitu kemampuan untuk mengenali hubungan antara dua objek dengan mengetahui hubungan antara masing-masing objek tersebut dan objek ketiga. Terus yang kelima, penalaran indukatif dan dedukatif, yaitu penalaran indukatif merupakan tipe penalaran logis yang bergerak dari yang observasi khusus terhadap anggota kelas hingga mencapai kesimpulan. Dan penalaran dedukatif merupakan tipe penalaran logis yang bergeneral dari premis perkembangan bahasa. Selama masa kanak-kanak awal, perkembangan bahasa terus berlanjut. Perkembangan bahasa pada usia sekolah yaitu yang antara lain. Yang pertamanya, aspek pada penggunaan bahasa,
yaitu narasi dan percakapan. Umumnya, pada usia ini, tugas komunikasi menjadi kompleks dan sulit, sehingga anak-anak usia ini mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Lalu, anak usia 5 sampai 6 tahun cenderung kurang mampu mengkomunikasikan informasi dari anak yang lebih tua darinya. Jadi informasi yang abstrak belum mampu dikomunikasikan pada anak-anak. Terus yang kedua yaitu meningkatkan jumlah pembelajaran pembendaharaan dan spesifikasi definisi. Dalam masa pertumbuhan permasalahan kata dan hubungannya langsung terus-menerus, sehingga mereka dapat memperkaya pembendaharaan katanya lebih banyak melalui bacaan-bacaan yang sifatnya kontekstual. Peningkatan tersebut mungkin setelah kelas 4 SD. Namun, walaupun terus yang kedua, memori kerja atau working memory adalah sebuah gudang jangka pendek bagi informasi yang sedang dikerjakan oleh seseorang pada saat itu, dan informasi tersebut adalah informasi yang berusaha untuk dipahami, diingat, dan dipikirkan. Terus yang ketiga itu memori jangka panjang atau long time memory adalah sebuah gudang dengan kapasitas penyimpanan yang tidak terbatas, yang menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Terus yang kedua itu perkembangan pemikiran kritis. Yang disebut perkembangan pemikiran kritis yaitu pemahaman atau refleksi terhadap permasalahan secara mendalam, mempertahankan pikiran agar tetap terbuka, tidak mempercayai begitu selain informasi yang datang dari berbagai sumber, serta mampu berpikir secara reflektif dan evaluatif. Terus yang ketiga, perkembangan kreativitas. Nah, perkembangan kreativitas ini dalam yaitu anak-anak mampu mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh tentang sebuah kelas. Kepala sebuah kesimpulan tentang anggota tertentu atau beberapa anggota dari kelas tersebut. Selanjutnya, pokok-pokok bahasa kognitif yang meliputi yang pertama, perkembangan memori. Cara otak menyimpan informasi dipercaya bersifat universal, walaupun efisiensi dari sistem tersebut bervariasi dari orang ke orang. Schreger 1998. Model pemrosesan informasi menggambarkan otak memiliki 3 gudang, yaitu yang pertama, memori sensoris atau sensory memory, yaitu sistem penyimpanan awal tangki penampungan sementara bagi informasi sensoris yang masuk. Ingatan sensoris menunjukkan sedikit perubahan berkaitan dengan usia. Sebagaimana yang telah kita saksikan, bayi pun memiliki ingatan sensoris. Terus yang kedua, memori kerja atau working memory adalah sebuah gudang jangka pendek bagi informasi yang sedang dikerjakan oleh seseorang pada melalui bacaan-bacaan yang sifatnya kontekstual. Peningkatan tersebut mungkin setelah kelas 4 SD. Namun, walaupun terjadi peningkatan pembendaharaan kata, tidak selalu anak dapat memahami makna suatu kata atau kalimat. Karena dapat terjadi bila anak tidak menguasai pembendaharaan dari suatu kata di dalam kalimat, tapi si anak itu dapat memahami makna atau kata secara tepat ya. Sebaliknya juga, anak yang menguasai arti dari seluruh kata dalam suatu kalimat tertentu tidak dapat memahami makna kata atau suatu kalimat. Untuk itu, dalam memaknai suatu kata atau kalimat diperlukan lebih banyak kemampuan menjustifikasi suatu kata atau kalimat daripada sekedar mengetahui arti kata saja ya. Terus yang terakhir ya, masa remaja. Perkembangan kognitif remaja mencapai tahap operasional formal yang kemungkinan remaja berpikir secara abstrak dan kompleks, sehingga remaja mampu mengambil keputusan untuk dirinya. Selama masa remaja, kemampuan untuk mengerti masalah-masalah kompleks berkembang secara bertahap. Masa remaja adalah awal dari tahap pikiran formal operasional.
yang mungkin dapat dicirikan sebagai pemikiran yang melibatkan logika, pengurangan, dan dedukasi. Itu masa perkembangan kognitif peserta didik, yaitu yang pertama ya, masa kanak-kanak awal. Yang disebut masa kanak-kanak awal itu yaitu permasalahan membaca pada masa ini masih dengan cara dieja. Permasalahan hanya satu kata dan terkadang anak sulit diajak belajar membaca. Solusinya itu yaitu eh, membaca diikuti kata-kata bergambar agar menarik anak-anak untuk membaca, atau bisa disebut dengan belajar sambil bermain ya. Terus yang kedua itu masa kanak-kanak akhir. Yang disebut masa kanak-kanak akhir yaitu permasalahan membaca dan memaham di SD saat ini mungkin menggunakan sistem klasikal yang menempatkan kecepatan memahami isi bacaan berdasarkan kecepatan rata-rata memahami isi buku, atau sistem klasikal yang menempatkan kecepatan memahami isi bacaan berdasarkan kecepatan rata-rata memahami isi buku, atau siswa merasa bahwa pikiran pembelajarannya membaca pemahaman yang dilakukan oleh guru terlalu cepat. Solusinya yaitu gurunya harus mengefektifkan pembelajaran membaca interpretif dengan mengelompokkan siswa menjadi sepertinya satu kelas menjadi 9 kelompok ya, dengan memahami isi bacaan dan sharing lah. Terus yang terakhir itu masa remaja. Yang disebut masa remaja di sini itu permasalahan membaca pemahaman di masa SMP, SMA, atau MA lah, sederajat SMA SMP lebih ke kurang memahami isi bacaan. Solusinya itu seharusnya dengan membaca pemahaman secara serius. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.